dengan saya. Kali ini saya ditemani oleh salah satu alumni SMK Wiwotomo yang kebetulan orang ini dekat dengan RI 1. Dan jujur ya, saya sedikit grogi. Kenapa dia dekat dengan RI 1 loh? Nah, siapa sih dia? Oke, monggo Mas untuk bisa memperkenalkan diri. Siapa sih jenengan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri untuk nama Ratu Edwin Rosario, untuk pekerjaan Tentara Nasional Indonesia. Untuk kedinasan saya berdinas di Pas Pampres. Ya, oke Mas ya. Jadi Masnya ini adalah seorang Pas Pampres ya Mas ya. Pas Pampres, benar tadi yang saya sampaikan bahwa Pas Pampres itu selalu dekat dengan RI 1 dalam kesehariannya ya Mas ya. Oke Mas. Enaknya saya panggilnya apa ini ya Mas? Panggil Mas aja nggak? Oke, saya panggil Mas ya. Mohon maaf ini ya, saya panggil Mas tanpa mengurangi rasa hormat ya Mas ya. Oke Mas. Gini Mas, jenengan itu kok bisa sampai di Wiber Mas? Apakah dulu sekolah di Wiber Mas? Saya memang aslinya sekolah di Wiber. Sekolah di Wiber ya Mas. Ya. Kenapa Mas? Ketika jenengan kok memilih pilihan setelah Masnya ini lulus dari SMP kok sekolah di Wiber Mas? Itu karena dorongan orang tua, dari temennya yang memang banyak sekolah di Wiber, atau kemauan sendiri Mas? Kalau untuk masuk di Wiber itu kemauan sendiri, karena saya setelah melihat lagi di Wiber itu banyak wawasan, banyak pengalaman. Karena setelah lulus dari Wiber juga untuk peluang kerja juga masih banyak terbuka untuk dari Wiber, lulusan Wiber. Oh, jadi masuk di SMK Wiwotomo atau yang lebih dikenal dengan Wiber itu karena kemauan sendiri ya, bukan paksaan dari orang tua, bukan karena wah kayak mau batire sekolah nang Wiber ya, kudu sekolah Wiber, bukan ya Mas ya. Memang murni karena keinginan sendiri ya Mas ya. Kalau boleh tahu Mas, pas di sekolah di Wiber itu ambil jurusan apa Mas? Kan banyak nih jurusan di Wiber, ada TPN, ada TKN, ada TITL, ada TPSN, ada TKJ. Nah ini Mas Edwin ini ngambil jurusan apa Mas dulu Mas? Kebetulan waktu Mas di Wirotomo, saya ambil jurusan TPN. Ambil jurusan TPN ya, teknik permesinan ya Mas ya? Teknik permesinan, oke Mas. Pas di sekolah di Wiber Mas, itu yang berkesan apa Mas? Kalau pengalaman paling berkesan ikut organisasi seperti OSIS, Pramuka, terus yang lebih berkesan lagi bisa ikut Paskibraka. Paskibraka ya. Berarti aktif di kegiatan OSIS ya. OSIS terus aktif. Pramuka, Paskib ya. Iya. Jadi benar ya, memang ketika sudah terbiasa dengan kedisiplinan, OSIS ya otomatis bisa melatih Masnya bisa manajerial secara organisasi gitu ya. Bisa aktif di organisasi. Di Pramuka otomatis kegiatan pramuka sudah jelas ya. Di mana di situ ada kegiatan-kegiatan misalkan kayak baris berbaris, terus kedisiplinan ya. Paskibra sudah otomatis sekali ya. Kegiatan paskibraka berarti sudah jelas latihan baris, latihan bagaimana ya intinya kegiatan selama di sekolah di Wiber dulu ya sangat mendukung dengan Masnya untuk bisa menjadi yang sekarang ya. Ketika menjadi Pak anggota TNI udah otomatis sudah tidak kaget gitu ya Mas ya. Oke Mas. Gini Mas, setelah Masnya lulus ya, kenapa sih sebelum memutuskan untuk menjadi TNI itu sebenarnya pengennya jadi apa gitu Mas? Kalau cita-cita dari awal sebenarnya juga pengennya jadi TNI juga. Jadi TNI juga ya. Tapi kalau saya pribadi dikasihnya rezekinya saya. Kalau misalkan memang jalannya saya di tentara ya, alhamdulillah berarti cita-cita saya bisa tercapai. Tapi kalau misalkan
belum tercapai pun masih banyak kerjanya namanya. Masih banyak kerjaan. Oke Mas. Ketika jadi TNI, siapa saja yang mendukung? Maksudnya gini, wis karena jenengan misalkan di rumah pengen jadi TNI itu, apakah orang tua benar-benar langsung mendukung atau melalui berbagai macam rintangan? Kalau untuk dukungan yang memang syaratnya itu dukungan orang tua, terutama dari kemauan diri sendiri. Nah, prosesnya Mas, kan lulus ya Mas? Lulusnya tahun berapa Mas? Saya lulus tahun 2015. Lulus tahun 2015, lulus dari SMK Wirotomo tahun 2015, itu langsung mendaftar jadi TNI langsung diterima atau melalui berbagai macam proses pendaftaran? Misalkan kan kadang ya saya dengar dari beberapa anak-anak yang mencoba mendaftar entah itu TNI, entah itu Polri itu ya, kadang mendaftar sampai 3-4 kali. Nah itu Mas Edwin ini berapa kali Mas mendaftarnya Mas? Nah kalau masalah pendaftaran memang benar-benar berjuang sih ya. Jadi dari pertama lulus tahun 2015 itu ya saya mencoba mendaftar di Polri. Nah, di Polri ya dari Polri belum diterima. Nah, situ saya mencoba lagi, saya ada pendaftaran entah itu di angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, saya coba daftar terus. Iya. Semoga aja ada peluang di salah satu matra tersebut kalau nggak di Polri. Total berapa kali berarti Mas? Untuk total sendiri rekor 13 kali. 13 kali. Bayangkan 13 kali mendaftar menjadi Polri dan TNI, akhirnya alhamdulillah diterima ya Mas. Iya, betul. Senang nggak Mas? Kalau saya bersyukur bisa diterima ya Mas. Oke Mas, ini ada beberapa pertanyaan Mas. Pertanyaan nanti bisa dijawab dengan cepat ya Mas. Bentar Mas, ini pesan dari beberapa rekan guru nih Mas ya. Pernah bolos di sekolah Mas? Bolos alhamdulillah enggak. Ya. Pernah tidur satu pelajaran? Kalau tidur ya pernah Mas. Pernah izin ke belakang padahal karena bosan dengan guru yang pada saat itu mengajar? Enggak pernah. Nyontek sama ujian? Kalau nyontek enggak pernah. Enggak pernah. Punya pacar Mas di sekolah? Ya, dekat, banyak yang dekat. Banyak yang dekat. Tapi sempat jadi pacar nggak Mas? Enggak jadi pacar. Pernah ke kantin ambil gorengan 5 bayar 2? Enggak pernah. Iya. Oke Mas, jadi pertanyaan cepat ya. Oke Mas. Saat masuk TNI kamu bayar nggak Mas? Alhamdulillah murni. Tidak ada bayar ataupun apa. Karena slogannya TNI kan pendaftaran kan tidak dipungut biaya. Iya. Oke Mas. Jadi kan kadang nih Mas ya, saya dengar dari selentingan ya beberapa di luar sih ya. Di luar, wah lebu TNI apa lebu Polri nek orang 300 juta ya orang yang lebu gitu. Berarti itu hoax ya Mas ya? Itu semua hoax. Semua hoax ya. Semua murni karena kita sendiri diri kita sendiri. Karena itu lihat ya, bahwa masuk Polri atau TNI itu benar-benar murni tanpa biaya. Jadi kalau ada selentingan di luar, selentingan bahwa masuk Polri itu atau TNI itu butuh biaya, itu hoax ya. Jadi sekali lagi hoax. Jadi murni kemampuan dari diri sendiri ya. Kalau ada orang yang bilang kayak gitu itu cuma oknum. Ya, oknum yang memanfaatkan situasi supaya istilahnya bisa memanfaatkan itu menjadi keuntungan sendiri gitu Pak. Jadi saya garis bawahi lagi bahwa masuk TNI atau Polri itu murni tanpa ada pungutan biaya. Oke Mas, mungkin bisa ceritakan sedikit Mas kondisi orang tua di rumah, mungkin bapaknya atau mungkin ibunya kerjanya atau kesibukannya apa Mas? Untuk tadinya untuk pekerjaan bapak itu cuma ya security lah, security tadinya. Kalau untuk sekarang ya udah nggak kerja. Tapi kalau ibu masih dagang. Ya. Mas Kevin anak nomor berapa? Kalau saya nomor pertama. Anak nomor pertama. Baraknya. Iya baraknya. Adiknya satu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Ada mungkin adiknya itu rencana mau ngikutin Mas Edwin atau ada keinginan sendiri katanya? Insya Allah kata adik saya sendiri ya mau ikut ya. Pengen ikut kayak Mas Edwin ya. Oke Mas. Ini Mas, kita kan ngajar di SMK Wirotomo ya, punya banyak siswa ya.
mungkin ada sedikit tip buat siswa atau adik-adik yang masih duduk di kelas 12, kelas 11, kelas 10 yang masih sekolah di SMK Wirotomo. Tip-tipnya untuk bisa menjadi seperti Mas Edwin atau menjadi TNI atau mungkin jadi Polri, tipsnya itu harus ngapain gitu Mas? Kalau untuk tipsnya sih sebenarnya gampang. Ya pada saat pelajaran lah, nggak usah neko-neko, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Kalau Bapak Ibu guru sedang menjelaskan ini materi ya kita mendengarkan, terus kita ya kalau misalkan disuruh apa ya harus ngikutin, harus ya manut lah ya. Bahasa Jawanya manut ya. Terus kalau misalkan ada kegiatan apa, ayo kita bareng-bareng ikut biar nanti ada nambah pengalaman, nambah wawasan gitu. Gitu ya. Intinya menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, terus aktif juga ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, terus ibaratnya ya disiplin ya. Iya. Terus ini Mas, perlu persiapan fisik nggak? Misalkan sehari mungkin bisa lari-lari atau mungkin renang atau apa, perlu nggak Mas itu Mas? Kalau untuk itu sebenarnya persiapan fisik ada, tapi sesuai kebutuhan kita aja. Maksudnya artinya kebutuhan itu misal kita pagi sekolah, paling ya kita misalnya sore aja kita lari, sempatin renang juga untuk ya bisa menambah tinggi badan juga, untuk namanya apa ya mengolah pernapasan lah, biar kita kalau lari itu nggak terlalu nggak terlalu terlalu habis nafas. Terus gini Mas, kadang kan ya di beberapa sekolah itu ada yang istilahnya suara dari luar ya. Iya. Suara dari luar itu kadang ada kegiatan-kegiatan yang justru akan merugikan sendiri gitu ya, kayak tawuran atau apa itu ya. Kalau misalkan kegiatan-kegiatan yang negatif gitu ya, menurut Mas Edwin sendiri itu benar nggak sih di sekolah seperti itu gitu ya? Selama Mas Edwin sekolah di Wiber gitu ya? Kalau selama saya sekolah di Wiber itu alhamdulillah nggak ada yang namanya tawuran, nggak ada yang namanya konflik antar sekolah, itu nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Jadi ya intinya hanya suara di luar. Suara di luar aja. Ini lagi Mas, harapannya Mas Edwin terhadap adik-adik SMK, ini harapannya apa Mas? Kalau saya pribadi harapannya untuk adik-adik saya bisa lebih sukses lagi dari yang sudah dari kakak kelasnya, terus harus bisa lebih berbakti lagi ke orang tua, selalu berusaha, jangan patah semangat, kuncinya itu. Kuncinya itu ya? Ibadah jangan lupa juga. Ibadah jangan lupa ya? Betul ya. Jadi setiap apa yang kita perbuat tanpa restu orang tua, tanpa diimbangi dengan ibadah itu kadang ya sia-sia mungkin Mas ya. Jadi harus rajin ibadah dan dengan orang tua. Ini Mas, selama sekolah di SMK Wirotomo ada nggak bapak guru yang menjadi guru favoritnya Mas Edwin? Ya kalau bapak guru sebenarnya semuanya favorit semua. Mungkin yang paling favorit mungkin siapa Mas? Lupa juga itu. Lupa juga ya. Kalau ibu gurunya? Biasanya kalau ibu guru Bu Nurul biasanya. Bu Nurul ya. Biasanya. Bu Nurul. Ya mungkin ini menjadi salah satu guru favoritnya Mas Edwin. Mungkin Mas Edwin bisa menyapa Bu Nurul di kesempatan ini, silakan Mas Edwin. Atau mungkin salam atau apa gitu, silakan Mas Edwin. Ya, ini tuh salam aja. Untuk salam. Oke. Ada salam ya Bu Nurul ya dari Mas Edwin. Dari TPM berapa dulu ya Mas? TPM 2. Dari TPM 2. Ini Mas, kalau biar lebih santai mungkin bisa diminum dulu Mas. Nggak apa-apa, ini ada sedikit ya minuman lah, biasa kan kita ngobrol kan perlu minuman ya. Bisa diminum dulu. Pas sekolah di Wiber itu kan ada yel-yel ya Mas. Masih hafal nggak yel-yel Mas? Agak lupa ya. Oke ya, saya coba ya. Karena lulus tahun berapa ya Mas ya? 2015, sekarang 2021, besok 7 tahun ya. Ya supaya lebih ingat ya, nanti saya coba misalkan sedikit mengingat ya. Kalau nggak ya ya, nanti dari saya ya. Wiber. Nah, lupa ya Mas ya. Jadi nanti kalau saya ngomong Wiber, jawabnya yes. Wiber sukses. SMK bisa, Wirotomo hebat gitu ya. Wiber, Yes. Wiber, Sukses.
SMK Bisa. Wibawa Hebat. Nah, itu kira-kiranya dulu seperti itu, Mas. Oke, Mas. Saya ada foto, Mas. Ya, foto. Siapa tahu Mengenang. nanti bisa mengenang Mas Edwin saat di Wiber, Mas. Ini, Mas. Coba, Mas. Mas Edwin yang mana ini, Mas? Ini sendiri. Yang pinggir sendiri. Nah, ini. Oh, yang tengah ya, Mas ya? Iya. Mas Edwin ini ya. Betul. Ini saat kegiatan apa, Mas? Dulu, Mas? Latihan paskibra. Latihan paskibra ya, paskibra. Terus ini lagi, Mas, kegiatan pramuka. Ini Mas Edwin yang mana, Mas? Ini. Yang ini ya, Iya. yang samping ya. Iya, yang Ini samping. latihan pengibaran bendera ya, Mas ya. Iya, betul. Nah ini, Mas, ini masih kegiatan pramuka juga. Yang mana, Mas? Ini Nah, yang ini membawa pagi. sebagai apa, Mas, ini, Mas? Membawa pagi. Membawa pagi berarti sebagai bantarannya ya, Mas ya. Iya, sebagai Ya, bantaran. ini tadi bukti bahwa Mas Edwin saat di Wiber itu aktif di kegiatan-kegiatan, ada pramuka, ada paskibra, dan OSIS gitu ya. Ini, Mas. Tentunya di dekat rumah Mas Edwin itu ada tetangga, adik-adiknya Mas Edwin atau mungkin saudaranya ini, Mas. Bisa nggak mungkin Mas Edwin bisa mengajak adik-adik yang masih di SMP untuk sekolah di Wiber, Mas? Mungkin bisa disampaikan dengan bahasa yang bolehlah apa lah ya, karena kita Banyumas ya. Iya. Oke, silakan Mas Edwin coba, Mas. Ya intinya nek sekolah nang Wiber ki akeh jurusane, akeh pengalamane. Terusan juga nek sekolah nang Wiber. Angger lulus sekolah sekarang Wiber, kowe akeh sing ngenteni nang industri-industri nang kerja-kerja Jawa akeh. Contohnya kayak kereta nang PT Astra, Astra Honda, Mitsubishi. Pokoknya akeh sing goleti lah. Dene sekolah kok daftar Wiber. Wiber tetap di hati. Nah, itu ya. Jadi tadi pesannya Mas Edwin bahwa sekolah di Wiber itu ya banyak pilihan jurusannya ya. Betul. Banyak pilihan jurusannya. Terus setelah lulus banyak yang sudah ngantri ya. Iya. Ngantri ada dunia industri, ada PJKA, istilahnya instansi resmi pun banyak yang mengantri jurusan apa lulusan-lulusan atau alumni dari SMK Wibawa ya. Untuk masuk TNI pun ya pasti kalau dari Wiber ya bisa gampang ya, Iya. karena sudah terbukti banyak alumni dari SMK Wibawa yang jadi anggota TNI ya, jadi anggota Polri juga banyak itu seperti itu ya. Selanjutnya gini, Mas, saya mau istilahnya karena Mas Edwin itu dekat dengan RI 1 ya. Iya. Saya mau nitip salam, Mas. Boleh nanti saya sampaikan. Ya, ini kan ada titipan salam dari Bapak Kepala Sekolah Ya. dan Bapak Ketua Yayasan ke Pak Jokowi ya, Mas ya. Bahwa di Purwokerto itu ada sekolah yang boleh dikatakan favorit dari SMK Wibawa ya, Mas ya. Ya. Nitip salam ya, Mas ya. Dari Saya salam. Pak Kepala Sekolah dan Pak Yayasan. Oke, demikianlah tadi obrolan kita dengan alumni SMK Wibawa tahun 2015 yang sekarang kebetulan menjadi anggota Paspampres, yaitu pengawal presiden dekat dengan RI 1 ya. Itu salah satu lulusan atau kebanggaan dari SMK Wibawa. Terima kasih para Gopokers. Mungkin kita salaman dulu ya, Mas ya. Selamat Mas Edwin, semoga semakin sukses, Amin. karirnya semakin bagus, Amin. dan selalu ingat pada SMK Wibawa. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.